Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 515. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak, Nak Kincen, orang ini sama sekali tidak berencana untuk membiarkan semua orang pergi. Dia akan menyempurnakan sisanya. Pada saat ini suara marah Lao Yuan terdengar di benak Kincen. Apa? Kincen terkejut. Namun di saat itu kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Kekuatan ini langsung menyapu semua orang, lalu menyerap esensi dan darah di tubuh mereka. Senior, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yijing berteriak ngeri. Saat ini tidak ada yang bisa tetap tenang dan semuanya ketakutan. Krisis akan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati semua orang. Tuanku, saya telah menyerahkan harta itu. Mengapa Anda melakukan ini? Semua orang berteriak dengan ketakutan. Adapun puncak tahap akhir Martial Emperor seperti Lu Jian dan Peng Kangan yang cukup beruntung untuk masih bertahan hidup sampai saat ini. Sekarang di bawah kekuatan ini kulit di tubuh mereka menua dengan cepat dan darah mereka menghilang. Dan mereka sangat kesakitan. Kincen juga penuh amarah. Dia tidak pernah berharap klan iblis abisal ini tidak dapat dipercaya dan akan melahap mereka. Semuanya apakah masih berguna untuk memohon belas kasihan? Kita harus melawan, mungkin masih ada kemungkinan untuk hidup. Kincen berteriak dengan dingin. Tunggu apa lagi? Apakah kalian hanya ingin menunggu kematian? Kata Kincen suaranya bergema di aula. Tapi, semua orang gemetar. Biarkan mereka menghadapi Lord of the Abyss. Memikirkannya saja, mereka merasa gemetar. Ini adalah master surgawi yang dapat dengan mudah menyegel Raja Iblis. Bisakah mereka melawan? Kalian, Kincen marah, kelompok orang ini tidak ada harapan. Jika kamu tidak melawan, maka jangan melawan. Lao Yuan, tolong aku, kata Kincen. Dia meraung kepada Lao Yuan. Boom, suaranya jatuh, kekuatan sumber yang menakutkan mengalir ke tubuh Kincen. Dan Lao Yuan juga tahu krisis itu. Seketika itu di tubuh Kincen garis keturunan guntur meledak dan kekuatan menelan langsung dihilangkan. Di sekitar tubuhnya cahaya guntur yang tak berujung melonjak dan domain guntur spasial tiba-tiba meledak. Napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Apa? Kincen tertegun. Dengan bantuan Lao Yuan, dia benar-benar melepaskan diri dari kekuatan penelan ini dan bahkan melepaskan diri dari batasan ruang. Apakah Lord of the Abyss ini sangat lemah? Tidak. Tidak bisa dikatakan bahwa Lord of the Abyss ini lemah. Kekuatan yang telah diledakkan Kincen sekarang telah mencapai tingkat ambang suci, hampir sama dengan tingkat Sengguan Sinner. Ini adalah Lao Yuan yang meledakkan dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus mengalirkan kekuatan tempurnya. Namun ini juga masih melebihi ekspektasi Kincen dengan kekuatan Lord of the Abyss. Bukankah bahkan ambang alam suci tidak akan mampu melawannya? Saya mengerti. Nah, Kincen, orang ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Itu hanya sebuah proyeksi. Sebelumnya dia membiarkan Raja Iblis dan yang lainnya pergi. Itu bukan karena Raja Iblis dan yang lainnya telah memberikannya harta. Tetapi itu karena orang ini tidak dapat menangani begitu banyak ahli dalam ambang suci. Dan dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Oh, begitu. Tidak heran. Pada saat ini Kincen juga mengerti bahwa ketika Lao Yuan mengatakan ada yang tidak beres sebelumnya, dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, jika kekuatan Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang dibayangkan, mengapa Raja Iblis Alien disegel di sini? Kincen tidak bisa mengerti. Faktanya jika bukan karena sikap Raja Iblis, semua orang tidak akan begitu takut kepada Lord of the Abyss ini. Aku juga tidak tahu, kata Lao Yuan dengan bingung. Disinilah yang paling membingungkan. Tapi bagaimanapun juga, Kincen melihat harapan lagi. Saat ini cahaya guntur yang menakutkan bertahan di sekujur tubuhnya. Dan itu langsung membuka kekuatan pengekangan di aula ini.
Chen Qing, Kaisar Jijing dan yang lainnya hanya merasakan bahwa cahaya guntur datang, dan kekuatan pengekangan pada tubuh mereka telah banyak melemah. Semuanya, apa yang masih kamu lakukan? Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang kalian bayangkan. Teriak Qin Chen dengan marah seraya memacu pedang kuno Banyue dan membanting ke arah Lord of the Abyss. Hei, masih ada alam semi suci yang kuat di sini. Tidak, Anda bukan alam semi suci, tetapi Anda memiliki kekuatan khusus dalam tubuh Anda. Apa ini? Kata Lord of the Abyss, pandangannya menyapu ke arah Qin Chen. Dia mengungkapkan keraguan yang mengejutkan dan kemudian dia mencibir. Kamu sendiri yang ingin berurusan dengan dewa, maka matilah. Sebuah kata keluar. Seketika itu guntur meledak. Dada Qin Chen terkena kekuatan aturan yang mengerikan. Dia kemudian menyemburkan darah dan terbang keluar. Tetapi pada saat ini Kaisar Jijing dan yang lainnya akhirnya terbangun, tidak lagi terdiam. Mereka membakar darah mereka dan mengeluarkan semua kekuatan tempur mereka. Mereka juga akan berkelahi, bunuh, bertarung. Lord of the Abyss ini sama sekali tidak berencana untuk membiarkan kita pergi. Raungan terdengar satu demi satu, dan di sisi lain, Kaisar Jijing, Sangguan Gupeng dan yang lainnya meraung dan bergegas keluar. Gemuruh. Banyak ahli teratas menyerang Lord of the Abyss pada saat yang bersamaan. Semua serangan Jen Yuan yang bergejolak itu seperti tsunami. Itu meledak ke arah Lord of the Abyss. Kekuatan yang mengerikan itu hampir menutupi langit dan bumi. Karena semua orang berusaha mati-matian, membakar darah mereka dan bahkan hidup mereka. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama untuk memecahkan Lord of the Abyss, mereka pasti akan mati. Pada saat ini mereka semua marah. Lord of the Abyss ini tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi, tetapi sebenarnya menipu harta karun pada mereka. Saat ini Lord of the Abyss sangat tenang. Dia kemudian membuat sketsa cibiran di sudut mulutnya. Di tangannya tombak hitam tiba-tiba memadat dengan cahaya dingin yang mencengangkan di ujung tombak. Lord of the Abyss itu memegang tombak hitam dan melakukan tembakan keras. Pada saat itu semua kekuatan aturan antara langit dan bumi seakan dihancurkan olehnya. Dan hanya dengan serangan itu, dia berhasil memblokir serangan semua orang. Hanya ini kekuatan kerja tim kalian. Lord of the Abyss mencibir dengan dingin. Semut yang bodoh juga ingin mengguncang langit. Cuaca menakutkan dan mengejutkan yang dipancarkan membuat semua orang kuat di lapangan tiba-tiba tenggelam. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan serangan gabungan semua orang. Dan Lord of the Abyss tidak selemah yang dipikirkan semua orang. Namun, semua orang juga bisa melihat bahwa Lord of the Abyss tidak sekuat yang dia bayangkan. Benar saja, Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang kita duga. Kata Qin Chen, dia menghela napas lega. Tetapi dia juga tidak yakin di dalam hatinya. Kemudian dia bergumam, aneh jika Lord of the Abyss tidak begitu kuat. Tetapi mengapa Raja Iblis begitu ketakutan? Qin Chen tidak bisa mengerti. Itu karena bahkan Raja Iblis tidak tahu bahwa kekuatan Lord of the Abyss sudah sangat lemah. Pada saat ini sebuah suara terdengar di benak Qin Chen. Mendengar suara ini, hati Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Kucing hitam besar, kamu di mana? Kata Qin Chen dengan penuh semangat. Jelas bahwa kucing hitam besar itu sedang berbicara kepadanya. Kaisar ini secara alami ada di aula ini. Suara kucing hitam besar itu terdengar main-main, akan tetapi juga sangat serius, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Nak Qin Chen, dengarkan baik-baik. Lord of the Abyss ini telah ditekan di sini oleh ahli teratas di surga dan disegel selama ratusan juta tahun. Selama miliaran tahun ini, Lord of the Abyss telah disegel oleh guntur tanpa henti siang dan malam, dan kekuatannya secara bertahap melemah. Puluhan ribu tahun gesekan seharusnya telah mengurangi kekuatan penguasa ras iblis abisal. Sekarang dia hanya dapat memproyeksikan tubuhnya. Meskipun itu hanya proyeksi, ini juga dapat menakuti orang. Jadi, Lord of the Abyss ini membiarkan Raja Iblis, Sangguan Sinda dan yang lainnya pergi. Akan tetapi, dia meninggalkanmu dan yang lainnya di sini. Selama dia menelan darahmu, suku iblis abisal dapat memulihkan sejumlah kekuatan. Kemudian dia ingin berkomunikasi dengan surga dan memanggil suku mereka untuk datang. Lalu kemudian mereka dapat sepenuhnya dibebaskan. Dan sekarang kekuatan klan iblis abisal ini sebenarnya tidak kuat.
Kata-kata kucing hitam besar itu bergema di benak Qin Chen membuatnya tercengang. Ternyata ada hal seperti itu. Kucing hitam besar, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang dapat kamu lakukan? Ini secara alami merupakan proyeksi dari Lord of the Abyss yang telah dihancurkan. Hanya dengan membunuhnya barulah ada kesempatan untuk pergi. Lalu, bagaimana dengan kamu? Kaisar secara alami memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mendengar ini, Qin Chen memiliki garis hitam di wajahnya. Kucing besar ini terlalu tidak bisa diandalkan. Apakah ada hal yang lebih penting daripada berurusan dengan klan iblis abisal ini? Dalam depresi Qin Chen, Lord of the Abyss telah mencibir dan datang ke kerumunan, memegang tombak hitam di tangannya. Melihat itu, Kaisar Jijing dan yang lainnya tenggelam, tetapi mata mereka menjadi lebih tegas. Semuanya, ini saat yang kritis sekarang. Semuanya, ayo keluarkan seluruh kekuatanmu, kata Kaisar Jijing. Seketika itu semua orang kembali bergabung dan melancarkan serangannya masing-masing ke arah Lord of the Abyss. Pekerjaan yang sia-sia. Menghadapi semua ahli teratas di seluruh benua bergabung, Lord of the Abyss tersenyum acuh tak acuh. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar kalimat ini, mereka merasa tubuh dan pikiran mereka sangat terhina. Kaisar Jijing, Long Batian, Iblis Api Merah, Molly, Gong Sunje, Jai Xiangming, dan yang lainnya. Mereka semua menampilkan trik mereka satu persatu. Kali ini semua ahli teratas yang hadir hampir menggunakan semua kekuatan tempur mereka dan menampilkan berbagai seni bela diri yang kuat. Bahkan Kaisar Jijing juga mengeluarkan pil tingkat 9. Dan pil ini diambil oleh semua orang untuk meningkatkan kekuatan tempur semua orang. Ini adalah pukulan bersama dari semua orang. Langit dan bumi bergemuruh, energi penghancur yang tak ada habisnya difokuskan menyerang Lord of the Abyss. Sepertinya aku harus menunjukkan warna padamu. Lord of the Abyss mendengus dingin. Lord of the Abyss itu melakukan langkah yang luar biasa dan langsung menyerbu ke kerumunan. Apa dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan kita secara langsung? Kata Kaisar Jijing. Dia nampak kaget dan tidak percaya. Meledak, Lord of the Abyss bergegas menuju banyak orang dan secara sukarela menabrak serangan semua orang. Di tubuh Lord of the Abyss itu muncul perisai berwarna emas. Serangan dari banyak orang itu menimpa perisai emas Lord of the Abyss dan mereka ditelan tanpa banyak dampak. Dengan seranganmu, mustahil menghancurkan pertahanan dewa, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir. Kemudian dia melambaikan tombak hitam di tangannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, kata Qin Chen. Dia telah bersiap. Kemudian dia kembali menggunakan domain ruang angkasanya. Dan sekali lagi dia menggunakan bantuan dari kekuatan Lao Yuan. Sosoknya seperti kilat dan langsung muncul di belakang Lord of the Abyss. Sebuah pedang menebas dengan kuat. Iblis Api Merah, apakah kamu masih tidak akan mengeluarkan senjatamu? Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengirimkan suaranya kepada Iblis Api Merah. Qin Chen tahu betul bahwa masih ada harta yang disembunyikan oleh Iblis Api Merah. Ketika dia berada di alam Yukuno, dia mengandalkan harta itu untuk melarikan diri dari ledakan benua asing. Dan bahkan dia dengan aman keluar dari alam Yukuno. Di antara kerumunan, Iblis Api Merah memiliki ekspresi yang serius. Pada saat krisis hidup dan mati, ia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk menyembunyikan hartanya. Pada akhirnya Iblis Api Merah menggertakkan giginya. Dan kemudian sebuah botol sihir hitam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Botol ajaib itu mekar dengan kekuatan sihir misterius. Dan kekuatan sihir yang mengerikan mengalir ke dalamnya. Menyebabkan cahaya ajaib pada botol ajaib itu berkedip. Dan garis hitam terus meningkat. Apa? Ini kan napas ras iblis alien. Apakah masih ada ras iblis alien di sini? Merasakan kekuatan magis ini, semua orang terkejut dan menatap Iblis Api Merah dengan takjub. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan Raja Iblis, yang sebenarnya kekuatan ini menyerupai kekuatan dari ras iblis alien. Semuanya, kursi ini ada bersama kalian, kata Iblis Api Merah. Tanpa diduga, ada orang dari ras iblis alien di sini, kata Lord of the Abyss. Matanya melirik Iblis Api Merah dengan sedikit ketertarikan. Oh, Anda menyembunyikan harta karun seperti itu.
Mata Lord of the Abyss menyusut sedikit. Dia mengerutkan kening dan kemudian menatap botol setan penelan langit. Meledak, napas yang mengerikan meletus dari botol iblis penelan langit, dan itu ditembakkan ke arah Lord of the Abyss. Berikan itu pada dewa. Lord of the Abyss mengangkat tangannya, berdengung. Cahaya hitam muncul di depannya, dan segera cahaya hitam itu naik, memblokir dampak mengerikan dari botol ajaib itu secara instan. Boom! Tetapi kekuatan botol ajaib itu sangat mencengangkan, dan Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya dan mundur 10 kaki. Oke, ini saatnya, kata Qin-Chen. Pedang Qin-Chen telah siap jatuh, seolah-olah dia telah memprediksi arah mundurnya Lord of the Abyss. Duar! Cahaya pedang naik dan langsung menabrak Lord of the Abyss. Nah, aku sudah lama menunggumu, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir, kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan segera memblokir serangan pedang Qin-Chen. Melihat serangannya diblokir, Qin-Chen tidak terkejut sama sekali, tetapi matanya berkilat. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Lord of the Abyss. Itu adalah Puqian Kun. Kekuatan garis keturunannya naik, membakar garis keturunannya sendiri, dan napas yang kuat menyapu seperti lautan. Itu langsung meledakkan Lord of the Abyss. Duar! Kekuatan darah yang mengerikan meledak dengan panik di tubuh Lord of the Abyss. Manusia tercela. Selama ledakan, Lord of the Abyss mendengus marah. Kejutan yang mengerikan menyapu. Lalu Puqian Kun terguncang dengan keras, berdarah dari sudut mulutnya. Kekuatan garis keturunan menghilang, dan Lord of the Abyss berjalan keluar. Cahaya ajaib berkedip-kedip di tubuhnya, berubah menjadi kemarahan karena malu. Bahkan masih ada seorang master yang menyentuh ambang alam suci di sini. Manusia benar-benar licik. Mata Lord of the Abyss sangat dingin, tubuhnya gelap dan cerah. Jelas itu juga mendapat pukulan dari Puqian Kun, dan dia sedikit menderita cedera. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.